Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini eh, mungkin videonya sedikit berbeda, eh, tidak membahas tentang olahraga badminton dan lain-lain. Ya, kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya di saat saya dinyatakan positif COVID-19. Ya, waktu itu gejala awal saya di hari Minggu, kalau nggak salah tanggal 20 Desember 2020 itu saya eh, bergejala demam tinggi 39-an temperaturnya. Terus eh, kepala pusing, eh, meriang, menggigil gitu. Itu gejala awal saya di hari Minggu. Pas hari Senin, saya makin lemas, saya ke rumah sakit, terus ternyata rumah sakit full. Saya nggak sanggup untuk menunggu di IGD, akhirnya saya pulang. Pulang lagi, saya di rumah tetap minum obat, tetap, tapi tidak terlalu berpengaruh. Sampai akhirnya itu hari Selasa saya tetap di rumah. Pas hari Rabu saya nggak kuat, saya kembali lagi ke rumah sakit. Hari Rabu itu tanggal 23 saya langsung ke IGD, alhamdulillahnya IGD-nya rada rada sepi, ada tempat gitu. Nah, pas saat itu saya masuk di IGD, mendapatkan perawatan di IGD, diinfus, dikasih obat, sedikit lumayan membaik lah pas dapat infus itu. Terus saya siangnya itu saya di swab. Ya, selama di swab saya menunggu di IGD, menunggu hasil, eh, dan ternyata dinyatakan tanggal 23 Desember 2020 saya positif COVID. Akhirnya saya masuk, eh, lumayan cukup sedih ya, sedih, drop juga, ya pokoknya semua pikiran kalut gitu saat itu. Seperti percaya dan gak percaya gitu. Karena saya dinyatakan positif dan bergejala, karena saya demam tinggi, lemas, pusing, bergejala, ya akhirnya saya harus dirawat di rumah sakit. Ya, tanggal 23 saya masuk, dirawat, saya dibawa ke ruang isolasi. Ya, selama di ruang isolasi, ya saya hari pertama saya masih biasa. Hari pertama dinyatakan COVID, kita harus tetap melawan. Hari pertama saya coba makan makanan rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita dengarkan musik. Ya, semangat. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiranku.
pelukku untuk sejenak dan biarkan kita memudar dengan kasih. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis dan ambil cahaya cinta hingga detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku, tulus setia cintaku hanya untukmu. Jelaskan padaku isi. Makan buah dulu. Biar sehat. Habis makan buah, kita olahraga. Untuk melawan COVID. Mantap. Radiologi saya pun, ronsen toraks saya bagus. Hari pertama, kedua, itu demam masih. Selama 1 minggu itu saya masih demam. Saya dapat obat, terus diinfus, vitamin semua lewat infus. Dikasih obat antivirus juga, terus antibiotik. Setelah selang 3-4 hari atau 5 hari lah, saya lupa, saya di ronsen kembali dan di swab. Saya di ronsen, di swab. Nah, saat itu swab kedua saya masih tetap positif. Tapi untuk CT value-nya naik. Yang swab pertama CT value saya 22. Swab kedua positif, CT value-nya 27. Tapi ronsen saya memburuk. Ronsen yang kedua. Si COVID-nya mungkin sudah nyerang ke paru. Saya itu lemas, sudah mulai lemas. Ada batuknya sudah mulai timbul. Terus ada ngap, apa ya namanya? Ngos-ngosan, nafas itu pendek gitu. Saya untuk mandi aja saya kayak habis lari karena dadanya itu bukan sesek sih, lebih ke gampang capek. Terus ngap gitu. Mandi aja, kita mandi biasa aja kayak seperti orang kelelep gimana ya, nafasnya itu ngos-ngosan banget. Kayak habis lari, padahal cuma sebatas habis mandi doang. Itu hari itu udah jalan seminggu. Jalan seminggu itu demam saya turun. Demam turun tapi karena paru saya udah diserang, hasil ronsen saya itu perburukan gitu, yang kedua, dan hasil swab juga negatif, swab kedua juga positif, swab keduanya masih positif, terus ronsen lagi di saat saya tahu di ronsen kedua saya itu ada perburukan, saya mulai di situ bertekad gitu, niat, wah saya harus bangkit ini, nggak bisa saya hanya diam-diam aja. Banyak masukan juga dari orang-orang katanya harus olahraga, harus banyak gerak, nggak boleh hanya tidur, makan juga harus juga wajib makan untuk dapat tenaga. Akhirnya di minggu pertama itu saya setelah mengetahui
ronsen saya perburukan dan saya masih dinyatakan positif COVID, di swab kedua saya mulai di situ ada olahraga, lari-lari kecil, sit up, gitu. Di situ saya juga udah ada batuk, ya pas, saya berjalan berapa hari, 5 hari. Oh iya, di itu saya juga mendapatkan kiriman dari teman saya, eee, Big Boss dari Mustopo, Bapak Hermanto, terima kasih. Beliau juga ngasih masukan untuk minum VCO. VCO. Itu saya dikasih sama Bapak Hermanto, dikasih tahu minum itu sehari sekali. Setelah saya minum itu rutin tiga hari, saya itu nafsu makan meningkat setelah minum VCO, Virgin Oil, Coconut ya. Nah, itu terima kasih untuk Bapak Hermanto beserta istrinya yang mensupport saya, ngasih masukan ke saya. Ya, setelah itu ya udah saya mulai bangkit, makan sudah mulai bagus di minggu kedua, saya makan bagus, saya makin semangat untuk olahraga, makin semangat gerak gitu, nggak hanya tiduran karena saya demam juga udah turun, cuma pusing sedikit ada, hilang timbul. Ya akhirnya ada ronsen ketiga lagi, tetap perburukan. Saya kaget itu, wah masih perburukan juga, maksudnya bertambah gitu. Di situ terus setelah itu saya swab, swab ketiga. Swab ketiga saya rajin kumur-kumur, pokoknya selama isolasi itu harus kita rajin sikat gigi, kumur-kumur pakai Listerine, minum air hangat, kumur-kumur air hangat juga. Itu selama saya di isolasi, saya seperti itu saya lakukan terus. Dan sebelum swab juga saya lakukan itu. Alhamdulillah swab ketiga saya dinyatakan negatif positif. Negatif COVID. Ya, saya itu udah happy banget, tapi setelah saya dinyatakan negatif, di samping saya itu bahagia, tapi saya juga mendapatkan kabar setelah itu, mendapatkan kabar bahwa ya mama saya sudah meninggal dunia. Bahagia bercampur sedih. Saya sangat sedih sekali di situ. Saya sujud syukur pertama saya mendapatkan info bahwa saya itu sudah negatif. Sorenya saya mendapatkan kabar bahwa mama saya meninggal. Di situ saya ya udah, saya juga mama saya meninggal di Palembang di kota kelahiran saya dan saya juga walaupun negatif saya belum bisa kemana-mana, saya tetap harus isolasi mandiri karena isolasi mandiri karena saya harus 2 kali swab negatif baru saya boleh pulang dan boleh beraktivitas juga nggak boleh, tapi tetap tidak boleh keluar kota. Ya, pada tanggal 26 saya ditelepon oleh mama saya bahwa ngabarin kalau mama sesak nafas. Video call itu bukan telepon. Tapi mama masih bisa ngomong tapi sesak banget napasnya, udah terputus-putus nafasnya. Mama ngasih tahu ini mama di rumah sakit pada tanggal 26 Desember 2020 udah dipasang oksigen. Itu mama ngasih tahu kalau mama itu udah sesek napasnya. Dia sempat video call saya. Ya, setelah itu tanggal 30 mama sudah eh, penurunan kondisi, sudah mendapatkan alat bantu pernapasan lewat mulut langsung. eh, di situ mama sudah
kesadarannya sudah menurun. Tanggal 30 itu ya makin 30, terus besok-besokannya kakak saya sempat nelpon bahwa ngasih tahu, ya alhamdulillah untuk semuanya. Pas tanggal 2 sebelumnya juga kakak saya itu sempat ngasih tahu tuh, mama lagi swab nih. Setelah itu 3 hari kemudian itu eh, hasil 3 hari atau apa pokoknya kakak saya ngabarin, alhamdulillah Sal, mama hasil swabnya negatif gitu. Oh iya alhamdulillah kataku. Itu saya kasih tahu, oh, saya senang banget. Tapi berapa hari kemudian pas tanggal 26 itu ya mama saya yang video call itu ngasih tahu kalau mama sesak nafas, udah pakai oksigen, tapi masih bisa video call saya, ngabarin sendiri gitu mamanya. Kalau mama itu sesak napas, ngomongnya juga, aduh udah sesak banget pokoknya itu. Nah, ya udah setelah itu dirawat mama akhirnya. Nah, setelah dirawat itu penurunan kondisi, pernapasan juga turun, pokoknya kesadaran juga turun, sudah dipasang alat bantu nafasnya ya lewat mulut. Eh, Udah itu saya dikirim-kirimin foto sama kakak saya kalau mama sudah ini penurunan tanggal 26. Beberapa hari kemudian dikabarin lagi alhamdulillah untuk jantung semua udah stabil. Cuma parunya aja yang bermasalah karena sesak napas. Itu. Setelah itu besokannya lagi tanggal berapa itu? Saya lupa, penurunan kondisi dan tidak sadar. Saya sempat ngirim video ke mama. Saya kirim video, "Ma, mama yang kuat ya, Ma. Aku di sini udah sehat. Aku udah baik-baik baik, Ma. Jadi mama dosa banyak mikirin aku. Aku udah sehat, sudah bisa bisa makan, makannya sudah baik, kondisi juga sudah membaik. Jadi mama yang sehat, mama harus kuat. Ya, Ma. Mama yang tenang. Aku nggak usah dipikirin lagi. Aku sudah sehat. Tinggal masa pemulihan aja, Ma. Ya, Ma. Mama gak usah mikir macem-macem. Mama harus kuat. Banyak istighfar. Ya, Ma. Mama harus kuat ya, Ma. Aku selalu berdoa dari sini. Mama kuat ya. Mama pasti bisa. Mama harus kuat. Ya, Ma. Sudah sehat segala macam. Saya kirim ke kakak saya video supaya didengerin ke mama. Diliatin ke mama. Saat itu mama masih bisa melihat. Ya, setelah besokannya mama nggak sadar, makin penurunan kondisi. Kakak saya yang di sini berangkat semua ke Palembang karena mama dinyatakan sudah ya udah penurunan kondisi. Pas kakak saya di sana baru 1 hari, saya dikabarin di telepon sama adik saya bahwa mama meninggal di tanggal 5 itu, sore hari. Di tanggal 5 paginya saya dinyatakan negatif. Paginya saya sedih, saya senang, saya sujud syukur karena saya negatif. Sorenya saya mendapatkan kabar kalau mama saya meninggal dunia. Ya itulah pengalaman saya, mungkin suka sukacitanya itu ada di situ. Saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan P5, perawat-perawat P5 yang sudah eh, sabar, telaten untuk merawat saya.
Ya, mereka itu sangat, ya, pejuang pejuang banget. Mereka sangat telaten merawat saya, mereka sangat, mmm, sabar perawat P5. Ya, terima kasih untuk para perawat P5 Rumah Sakit Premier Jatinegara, timnya Bu Sri Mulyani. Terima kasih, Bu. Ya, itulah, pengalaman saya selama saya diisolasi, saya dinyatakan positif. Jadi untuk teman-teman semua yang, positif Covid, tidak perlu malu, ini bukan aib, ini hanya, ya, sakit biasa, kita harus lawan, kita harus kuat. Obat itu membantu, tapi dari diri kita juga harus tetap semangat. Nggak boleh hanya tidur-tiduran, harus semangat. Ya, jadi untuk teman-teman semua, siapapun itu yang positif COVID, tidak perlu malu. Ini bukan aib. Kita harus tetap semangat. Kita lawan COVID. Kita bisa. Buktinya saya bisa. Pasti teman-teman semua juga bisa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mensupport saya dengan doa, dengan support dengan secara langsung. Ya, kita semua harus sehat, teman-teman semua juga harus sehat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Masker tetap harus wajib dipakai, hindarin kerumunan, dan sering-sering cuci tangan. Itu wajib, karena COVID emang benar ada, tapi itu bisa kita lawan. Semangat untuk kita semua. Terima kasih.